Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sukacita dengan teman-teman dari Bipro. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda walaupun secara online, tapi terutama satu sukacita bisa membagikan sharing firman Tuhan kepada Anda. Nah, saya diberi bagian untuk membawakan Mazmur 107, bicara tentang bagaimana Tuhan memberi keberhasilan kepada kita dan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan setelah kita mendapatkan keberhasilan itu. Tetapi mari sebelum lebih jauh, buat saya mau melihat Mazmur 107 sebagai satu Mazmur yang cukup unik. Anda mungkin tidak sadar bahwa Mazmur itu sebenarnya adalah sebuah kompilasi, sebuah kumpulan tulisan demi tulisan, lagu demi lagu, pujian demi pujian yang ditulis oleh berbagai orang yang berbeda dan kemudian dikompilasi sedemikian rupa membentuk 5 bagian utama. Kenapa 5 bagian? Mazmur 1 Anda masih ingat dia berkata, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Mazmur pasal 1. Kenapa digunakan kata Taurat? Seringkali kita tidak memahami dengan jelas. Sebab kenapa dia menggunakan kata Taurat? Sebab Mazmur adalah satu kompilasi buku yang sengaja untuk mengingatkan orang Israel kepada Taurat itu sendiri. Taurat kita tahu bangsa Israel dibentuk dari 5 buku tulisan Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu sebabnya Mazmur adalah kompilasi buku demi buku, tulisan demi tulisan untuk mengingatkan bangsa Israel kepada Taurat. Oleh sebab itu Mazmur itu sendiri pun dibagi menjadi 5 bagian besar. Anda bisa melihat bagian pertama dari Mazmur ada pada Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 41. Mazmur pasal 1 sampai 41 adalah bagian pertama. Bagian kedua Mazmur adalah Mazmur pasal 42 sampai Mazmur pasal 72. Itu adalah bagian yang kedua. Bagian ketiga adalah Mazmur pasal 73 sampai Mazmur pasal 89. Itu bagian yang ketiga, 73 sampai 89. Mazmur bagian keempat adalah Mazmur 90 sampai Mazmur 106, 90 sampai 106, dan bagian kelima dari Mazmur adalah Mazmur 107 sampai 150. Jadi Anda lihat kenapa saya menyebut Mazmur 107 spesial, sederhana, sebab Mazmur 107 adalah permulaan dari bagian kelima dan yang terakhir dari Mazmur itu sendiri. Tetapi sekalipun dia terpisah bagian kelima, tetapi bukan berarti Mazmur 107 dan sampai 150 adalah bagian yang bisa dipisahkan dari bagian-bagian lain. Tidak bisa. Sebab Anda lihat Mazmur 107 selalu ada hubungannya dengan Mazmur sebelumnya. Bahkan kalau Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa permulaan pembukaan Mazmur 105, 106, dan 107 sebenarnya sama. Terutama dalam Septuaginta. Septuaginta adalah kitab Yahudi, jadi perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Tetapi kitab Yahudi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa kitab perjanjian baru. Oleh sebab itu ketika dialih bahasakan dalam bahasa Yunani, dia disebut dengan nama Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta, Mazmur 105, 106, dan 107 terutama terlihat jelas dimulai dengan kata haleluya, tiga-tiganya haleluya, 105, 106, 107. Dalam bahasa Indonesia Anda tidak akan temukan itu, Anda hanya temukan dalam Mazmur 106, tetapi sebenarnya dalam Septuaginta dimulai dengan kata haleluya. Tapi sekalipun demikian, tapi kalau Anda lihat pembukaannya tetap sama.
dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, terjemahan dan sebagainya tetap sama. Dimulai dengan kalimat bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Mazmur 107, 106, dan 105 dimulai dengan kalimat yang sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi pembahasan pokok dari Mazmur 105, 106, dan 107 sebenarnya bicara soal chesed. Anda mungkin pernah mendengar kata chesed yang berarti kasih setia atau kemurahan Tuhan. Bahkan Anda bisa temukan berkali-kali kata kasih setia, kemurahan Tuhan dalam Mazmur 105, 106, terutama Mazmur 107. Sebab dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya chesed, kasih setianya. Berarti keberhasilan buat saya, keberhasilan dalam kehidupan kita, semuanya adalah hasil dari chesed, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, apa itu chesed? Dan apa yang saya bisa pelajari dari Mazmur 107 tentang chesed? Nomor satu, saya mau Anda melihat bahwa soal chesed, apa yang saya bisa pelajari tentang kasih setia kemurahan Tuhan. Nomor satu, dia menyuruh kita learn from the past. Nomor satu, Mazmur 107 memaksa kita, menyuruh kita untuk learn from the past, belajar dari masa lalu, belajar dari masa lalu. Mungkin tidak terlalu terlihat jelas seperti Mazmur 105 dan 106, tetapi sebenarnya Mazmur 107 bicara tentang masa lalu. Anda lihat bahwa dalam Mazmur 107 ada 4 keadaan penderitaan manusia. Ada 4 keadaan penderitaan manusia. Nomor 1, ketika mereka ada di padang gurun, mereka kelaparan, kehausan. Nomor 2, mereka ada dalam penjara, mereka ada dalam belenggu, mereka ada dalam sebuah tahanan. Nomor 3, mereka ada dalam keadaan sakit. Dan nomor 4, mereka ada dalam sebuah perjalanan di laut dan mengalami sebuah badai yang membahayakan nyawa mereka. Tetapi kalau Anda lihat dari 4 keadaan itu, keadaan pertama tentang mereka yang ada di padang gurun, setiap bahasa yang ditulis tentang peristiwa itu selalu suka atau tidak suka akan mengingatkan kita pada perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun ketika mereka melewati padang gurun. Ketika mereka berpindah dari Mesir menuju tanah Kanaan. Oleh sebab itu saya mengatakan pada Anda bahwa dia membawa kita untuk chesed, untuk mengerti kasih karunia Tuhan dengan cara learn from the past. Sebab hanya karena kasih karunia Tuhan bangsa Israel bisa melewati situasi di padang gurun. Oleh sebab itu hanya pula karena kemurahan Tuhan Anda dan saya bisa melewati semua kesulitan dalam kehidupan kita. Kata sebuah perjalanan di laut mengingatkan saya kepada peristiwa Yunus. Sama, kita temukan pun peristiwa Yunus pasal 1, dia mengalami sebuah badai yang menuntut dia untuk kehilangan nyawa. Tetapi Yunus pasal 2, kalau Anda baca perikop di sana sangat jelas, Yunus 2 bicara tentang doa ucapan syukur. Kenapa doa ucapan syukur? Sederhana, sebab ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai yang membahayakan nyawa. Jadi dia membawa kita untuk belajar dari masa lalu. Apa yang dia mau kita pelajari dari masa lalu? Kalau Anda baca baik-baik Mazmur 107, Anda akan menemukan bahwa berkali-kali Mazmur 107 dari 4 keadaan manusia yang membahayakan, berkali-kali dia selalu mengatakan karena kesalahan mereka, karena dosa mereka, karena mereka tidak mau berjalan dengan apa yang dia kehendaki. Jadi learn from the past adalah dulu Anda pernah mengalami sebuah kesulitan, dan kalau Anda perhatikan dengan baik, kesulitan yang kita hadapi sebenarnya adalah karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena kita tidak mau melakukan apa yang dia kehendaki. Itu sebabnya Anda dan saya mengalami kemalangan. Itu sebabnya Anda mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Learn from the past, belajar dari
masa lalu dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu sebabnya Mazmur 107 ayat 43 bagian yang paling terakhir kita akan temukan ayat ini. Mazmur 107 ayat 43, dia berkata, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala hesed, kemurahan Tuhan. Bahasa Inggris saya suka, dia bilang begini, whosoever is wise, siapapun yang bijaksana, and will to observe this thing, dan mau untuk memperhatikan semua keadaan ini, hal-hal ini, even they shall understand the loving kindness of the Lord. Mereka akan mengerti, memahami. Pengertian, pemahaman, kebijaksanaan, hikmat hanya lahir dari sebuah pembelajaran tentang masa lalu. Kalau Anda sudah tahu bahwa di masa lalu kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita mengalami kemalangan, oleh sebab itu jangan lagi melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama. Jangan lagi berjalan menurut mau sendiri, tapi belajarlah menurut kehendaknya Tuhan. Bukankah pengkhotbah mengatakan hal yang sama tentang hikmat? Dia berkata, hal yang terpenting untuk berhasil dalam hidup ini. Kalau Anda mau berhasil, nomor satu, dia berkata, not prayer, bukan doa, tapi dia berkata, not working hard, bahkan bukan bekerja keras, tetapi dia berkata wisdom. Wisdom is the first and foremost things to be success. Jadi hikmat adalah hal yang pertama dan utama bagi kita untuk berhasil. Dan hal yang sama dikatakan oleh Mazmur 107 ayat 43. Perhatikan, have understanding. Dan bagaimana cara mendapatkan itu? Learn from the past. Belajar dari masa lalu. Ada pepatah yang dulu berkata, kalau kita gagal belajar dari sejarah, maka kita akan mengulang sejarah itu. Kalau Anda gagal untuk mempelajari apa yang seharusnya kita pelajari, kita akan melakukan kesalahan yang sama dan kesalahan yang sama dan kesalahan yang sama, dan kita tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Hal kedua yang dia mau, cara kita untuk memandang hesed adalah kasih karunia kemurahan Tuhan. Nomor satu, learn from the past. Tapi nomor dua adalah be thankful for the present. Be thankful for the present. Belajar untuk mengucap syukur untuk segala sesuatu hari ini. Tadi kita mulai dengan 4 keadaan manusia, dan setiap kali dia bicara tentang Tuhan menolong mereka, Anda akan menemukan bahwa ketika mereka ada dalam kesesakan, mereka cry out, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan dia membebaskan mereka, dia menolong mereka, dia melepaskan mereka dari segala kecemasan. Dan ayat berikutnya selalu adalah, dan mereka akan bersyukur kepada dia. Bahkan tadi kita sudah belajar adalah ketika Mazmur 107 dia berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2 dia berkata, yang ditebus akan bersyukur kepadanya. Kembali lagi dalam 2 ayat, 2 kali kata bersyukur diulang kembali. Bersyukur, 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 bersyukur. Hal kedua yang harus kita pelajari dalam hesed Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Nomor satu, learn from the past, belajar dari masa lalu. Tapi nomor dua, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Tahukah Anda ketika Paulus bicara tentang 5 dosa besar bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, 1 Korintus 4:10. Dari 5 dosa besar yang disebutkan oleh Paulus, dosa yang paling banyak membunuh orang Israel, salah satunya adalah dosa bersungut-sungut atau tidak mengucap syukur. Oleh sebab itu, sama seperti kita hari ini, belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang saya terima ini berasal dari Tuhan. Nomor satu, segala sesuatu yang saya miliki semuanya berasal dari Tuhan. Nomor dua, dan saya mengakui bahwa semua yang Tuhan beri kepada saya, semua itu yang terbaik bagi saya. Sekali lagi ya, mengucap syukur punya 2 sikap. Nomor satu, mengakui bahwa segala sesuatu yang saya miliki, segala sesuatu yang saya punyai berasal dari Dia. Nomor dua, saya mengakui bahwa apa yang Tuhan beri kepada saya, semua itu hal yang terbaik. Kalau hidup ini adalah pemberian Tuhan, guess what? Tebak. Hidup ini baik. Hidup ini baik. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, hidup ini baik.
apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, dan hidup yang Dia beri adalah hidup yang baik. Ketika Anda punya orang-orang di samping Anda, kalau Anda percaya itu adalah pemberian Tuhan, Anda harus mengakui bahwa istri di samping Anda, suami di samping Anda, anak-anak Anda, semua adalah orang-orang yang baik, yang terbaik yang Tuhan beri. Walaupun mungkin ada banyak keberatan-keberatan, tapi percayalah yang Tuhan beri adalah yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya mau kita belajar tentang chesed. Bagaimana cara kita memperlakukan kasih karunia Tuhan. Semua keberhasilan yang saya terima. Nomor 1, learn from the past. Belajar dari masa lalu. Nomor 2, be thankful for the present. Mengucap syukur untuk hari ini. Nomor 3, trust for the future. Trust for the future. Belajar mempercayai untuk masa depan. Kita belajar dari masa lalu bahwa dulu ketika saya membuat kesalahan, saya mengalami kegagalan, saya mengalami masalah. Tapi kita juga belajar dari masa lalu ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia menolong kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Dan oleh sebab itu kita belajar mempercayai bahwa masa besok, masa depan, sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada rintangan, tapi saya percaya satu hal, saya learn from the future. Saya learn from the past. Saya belajar dari masa lalu. Kalau dulu Tuhan tolong, berarti hari ini Tuhan tetap sanggup untuk menolong. Dan sampai selama-lamanya Tuhan akan sanggup menolong. Kalau hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan juga pasti menolong. Oleh sebab itu saya trust for the future. Saya belajar mempercayai untuk masa depan saya. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saya pernah mendengar seorang pendeta khotbah dan buat saya secara definisi ini, walaupun saya tidak bisa setuju semua, tetapi buat saya sangat memberkati definisi ini. Dan pendeta ini berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, apa perbedaan antara lemah lembut dan rendah hati? Apa perbedaan antara lemah lembut dan rendah hati? Anda lihat pendeta itu kemudian memberi definisi begini. Rendah hati adalah saya mengakui bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengakui bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Mengakui bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu rendah hati. Kemudian dia berkata, bagaimana dengan lemah lembut? Dia berkata, lemah lembut adalah saya sadar bahwa ada satu hal, dua hal di mana saya sebenarnya bisa melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Misalnya saya sudah tahu bahwa ketika saya menghadapi masalah A, saya sudah tahu jalan keluarnya adalah lakukan ini. Tanpa saya berdoa sekalipun, tanpa saya puasa, tanpa saya tanya Tuhan lebih dahulu pun saya sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi sekalipun saya tahu bahwa saya bisa melakukan hal itu tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, maka saya tetap mau bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi ya, rendah hati, saya tahu saya tidak bisa menyelesaikan satu masalah tanpa pertolongan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan. Saya tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Itu sebabnya saya membutuhkan pertolongannya Dia. Saya bergantung kepada Dia. Itu rendah hati. Tetapi lemah lembut adalah saya sekalipun tahu saya bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Saya bisa angkat ember itu tanpa pertolongan Tuhan. Saya bisa lakukan ini tanpa pertolongan Tuhan. Tapi sekalipun saya tahu bahwa saya bisa melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan, saya tetap belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, kira-kira dua hal ini bisa menolong Anda untuk melihat perbedaan antara rendah hati dan lemah lembut. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk berpindah dari negerinya Ur Kasdim pergi ke negeri yang akan Dia tunjukkan, Abraham tidak tahu Tuhan mau membawa dia kemana. Oleh sebab itu Abraham harus belajar bergantung pada Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah rendah hati. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia bergantung pada Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah tahu bahwa mereka harus berjalan menuju Kanaan. Mereka sudah tahu itu.
Tetapi menariknya, sekalipun mereka sudah tahu mereka harus berjalan menuju Kanaan, tapi yang menarik adalah kalau tiang awan, tiang api itu tidak bergerak, mereka tidak akan berjalan. Bukankah Musa mengatakan hal yang sama? Jangan biarkan kami pergi sendiri kalau hadirat-Mu tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Musa sudah tahu harus bagaimana, Musa sudah tahu kemana tujuannya, tetapi dia belajar menunggu Tuhan, menanti Tuhan. Kalau Tuhan tidak gerak, saya tidak gerak. Kalau Tuhan tidak berjalan, saya tidak berjalan. Kalau Tuhan ke kanan, saya ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri, saya ke kiri. Kalau Tuhan maju, saya maju. Kalau Tuhan berhenti, saya berhenti. Sekalipun dia tahu, sekalipun dia sudah tahu, tapi dia belajar bergantung pada Tuhan. Abraham rendah hati, tetapi Musa lemah lembut. Kedua arti inilah yang saya sebut sebagai trust, belajar mempercayai Tuhan. Anda tidak mampu, belajar bergantung pada Tuhan. Anda merasa mampu, tetap bergantung pada Tuhan. Trust for the future. Anda tahu bahwa masa depanmu akan luar biasa, gantung sama Tuhan. Anda terasa masa depan Anda gelap dan kelam, tidak tahu harus berbuat apa, bergantung juga kepada Tuhan. Teman-teman Bipro, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk sharing firman. Sekali lagi 3 hal, belajar dari Mazmur 107. Nomor 1 tentang Hesed. Ada 3 hal tentang Hesed. Bagaimana respon kita tetap tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, keberhasilan berkat yang Dia beri, pertolongan yang beri. Nomor 1, learn from the past. Belajar dari masa lalu. Nomor 2, be thankful for the present. Apapun yang terjadi hari ini mungkin sulit, tapi tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Nomor 3, trust for the future. Percaya bahwa masa depan Anda, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.